Simon Tahamata bawa satu pemain keturunan yang bermain di Eredivisie. Apakah pemain naturalisasi baru? Media Cina mengungkapkan 3 alasan kuat mengapa timnas Indonesia bakal sulit dikalahkan oleh Cina dalam laga penting di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan ini sangat krusial karena Indonesia butuh kemenangan agar rasa lolos ke Piala Dunia 2026 tetap hidup, sedangkan Cina harus menang demi menjaga peluang mereka. Media Cina menilai bukan hanya dukungan supporter yang membuat Indonesia kuat, tapi ada faktor lain yang membuat skuad Garuda menjadi lawan berat. Alasan pertama adalah banyaknya pemain naturalisasi yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert, yakni 19 dari total 32 pemain. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain sebelumnya. Media Cina menilai pemain naturalisasi ini sangat berpengaruh karena sudah berpengalaman dan mampu menaikkan kualitas skuad. Ditambah lagi, timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan lebih awal, yang memberi waktu lebih banyak untuk mengasah taktik dan koordinasi antar pemain. Alasan kedua adalah kesiapan tim pelatih yang lebih matang dalam memilih pemain, terutama untuk menggantikan posisi penting seperti penjaga gawang. Marten Pas dan Marcelino Ferdinand absen karena akumulasi kartu kuning, sehingga Kluivert memanggil 5 kiper sekaligus, termasuk Emil Audero yang berpengalaman di Liga Italia dan beberapa wajah baru. Persiapan yang matang ini dianggap akan membantu Indonesia tetap kuat dan fleksibel menghadapi tekanan lawan. Alasan ketiga berasal dari adanya tambahan pemain baru di skuad timnas Indonesia yang belum pernah tampil saat laga pertama melawan Cina. Media Cina bahkan menyebut lemparan ke dalam khas Pratama Arhan sebagai lemparan granat yang mematikan, karena mampu mengubah jalannya pertandingan. Kehadiran pemain baru ini membuat Cina sulit membaca permainan Indonesia, sehingga laga nanti diprediksi berjalan sengit dan tidak mudah bagi Cina untuk menang. Performa Mads Hilger kembali menjadi sorotan tajam. Mantan pemain FC Twente asal Denmark, Kenneth Perez, dengan belak-belakan mengkritik Hilger setelah pertandingan melawan Ajax Amsterdam pada 18 Mei 2025. Perez menyebut Hilger sebagai penyebab gol yang membuat Twente kalah 0-2, bahkan menyebutnya dengan kata-kata pedas yang langsung jadi perbincangan publik. Komentar ini tentu mengejutkan, terutama bagi penggemar Indonesia yang berharap besar pada Hilger sebagai bagian skuad Garuda. Menurut Perez, sejak dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Indonesia, gaya bermain Hilger berubah drastis. Ia dinilai terlalu percaya diri dan kurang matang dalam membaca permainan. Perez bahkan mengatakan Hilger bersikap seperti bintang dunia, padahal performanya sering kalah dalam duel, terutama saat melawan striker Ajax, Brian Brobbey. Sikap ini dinilai berlebihan dan justru merugikan timnya di lapangan. Kritikan tidak hanya soal sikap percaya diri, tetapi juga soal kurangnya kecerdikan dalam bermain. Perez menekankan bahwa B harus bisa memilih kapan menggunakan kekuatan fisik dan kapan memakai strategi. Menurutnya, Hilger kurang menggunakan otak dalam permainan dan terlalu mengandalkan fisik tanpa timing yang tepat. Hal ini membuatnya rentan kalah duel dan menjadi mudah dibaca lawan. Imbasnya, pelatih FC Twente sudah beberapa kali menarik Hilger keluar di tengah pertandingan, termasuk saat melawan Ajax. Musim ini Hilger sudah 9 kali diganti sebelum laga selesai, meski tetap menjadi pilihan utama dengan 30 kali starter dari 32 penampilan. Kritik keras Perez mencerminkan kekhawatiran bahwa komitmen Hilger membela timnas Indonesia bisa mengganggu performanya di klub, apalagi FC Twente tengah berjuang keras di Eredivisie. Banyak yang berharap Hilger bisa lebih menyeimbangkan tanggung jawab di klub dan ambisinya di timnas. Ramadan Sananta kini resmi bergabung dengan klub DPMM FC asal Brunei Darussalam untuk musim kompetisi 2025 hingga 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan oleh pihak DPMM FC pada Senin, 19 Mei 2025.
Pemain muda berbakat timnas Indonesia ini direkrut untuk mengisi kuota pemain ASEAN yang dimiliki klub tersebut. Keputusan Ramadan untuk bergabung dengan DPMM FC cukup menarik karena sebelumnya ia sempat mendapatkan beberapa tawaran dari klub besar Indonesia, termasuk Persija Jakarta. DPMM FC menjelaskan bahwa Ramadan Sananta menjadi prioritas utama mereka meskipun ada opsi lain yang tersedia. Pemain berusia 22 tahun ini akan membawa kualitas dan pengalaman berharga bagi tim DPMM yang berlaga di Liga Super Malaysia mulai Agustus 2025. Liga Super Malaysia musim depan akan menjadi tantangan baru bagi Sananta karena klubnya tidak hanya berlaga di Liga, tapi juga akan menjalani semifinal Piala Singapura pada Mei 2025. Kesepakatan ini menunjukkan betapa DPMM FC serius untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain-pemain potensial dari kawasan ASEAN. Sebelumnya, Ramadan Sananta memang sudah menjadi salah satu penyerang muda paling menjanjikan di Indonesia. Ia mulai mencuri perhatian saat membela PSM Makassar di Liga 1 musim 2022 hingga 2023, di mana ia sukses mencetak 11 gol dari 24 pertandingan. Performanya yang cemerlang ini membuat sejumlah klub luar negeri meliriknya, termasuk klub dari Asia Timur yang diduga berasal dari Jepang. Namun, Ramadan memilih untuk menolak tawaran tersebut karena ingin fokus memperkuat klubnya saat itu, Persis Solo, hingga kontraknya selesai pada Mei 2025. Keputusan Ramadan untuk menerima tawaran dari klub Brunei Darussalam juga menjadi langkah strategis untuk mengembangkan karirnya di kancah internasional. Bermain di Liga Super Malaysia memungkinkan ia mendapatkan pengalaman berbeda dan tantangan baru dibandingkan terus bermain di kompetisi Indonesia. Nama Elkan Bagot kembali mencuat di tengah daftar 32 pemain yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Bek jangkung yang pernah jadi tembok pertahanan Garuda itu justru tidak terlihat dalam skuad terbaru. Yang mengejutkan, Elkan ternyata sedang berada di Bali, tepat saat pengumuman daftar pemain dirilis. Hal ini membuat publik bertanya-tanya, mengapa Elkan tidak ikut membela Merah Putih meski secara lokasi sangat dekat? Banyak netizen langsung menyuarakan kecurigaan mereka di kolom komentar akun Instagram resmi Timnas Indonesia. Sebagian menganggap Elkan sejatinya siap dan layak bergabung, namun ada hal besar yang membuatnya memilih absen. Ada yang menuding bahwa Elkan sendiri enggan kembali karena alasan pribadi, sementara yang lain menduga ada campur tangan masalah internal yang belum diselesaikan. Dugaan pun meluas, mulai dari persoalan teknis, komunikasi, hingga hubungan yang belum membaik dengan pihak federasi. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan ketegangan masa lalu antara Elkan dan mantan pelatih timnas, Sintayong. Meski Sin sudah tidak lagi melatih, sisa polemik itu diyakini masih berdampak pada relasi Elkan dengan lingkungan tim nasional. Banyak yang percaya bahwa konflik lama ini belum sepenuhnya diselesaikan secara terbuka, sehingga membuat pemain sekelas Elkan masih merasa ragu untuk kembali mengenakan seragam merah putih. Namun tidak sedikit juga yang menilai absennya Elkan berkaitan dengan dinamika di internal federasi, bukan hanya karena pelatih semata. Ketiadaan komunikasi resmi dari PSSI mengenai alasan Elkan tidak dipanggil justru memperbesar spekulasi. Di sisi lain, Patrick Kluivert sebagai pelatih baru tentu membawa pendekatan berbeda, sehingga publik berharap masih ada kesempatan bagi Elkan untuk kembali. Tapi hingga saat ini, kehadirannya di Bali tanpa aktivitas bersama timnas masih menyisakan tanda tanya besar. Keputusan pelatih Patrick Kluivert mencoret nama Ragnar Oratmangun dari daftar 32 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Cina dan Jepang menimbulkan tanda tanya besar di kalangan penggemar. Namun, alasan dibalik absennya pemain berdarah Maluku itu ternyata cukup jelas dan menyangkut kondisi kesehatannya. Ragnar diketahui tengah mengalami infeksi virus yang cukup serius, membuatnya harus menepi dari lapangan hijau sejak akhir Maret 2025 lalu. Situasi ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih klubnya Vincent Eufrart. Ragnar terakhir kali tampil membela FC Vedender saat menghadapi KV Mechelen pada 17 Maret 2025. Sejak itu,
Namanya tidak lagi masuk daftar susunan pemain dalam 9 laga berturut-turut. Pelatih Eufrard secara terbuka menyebut bahwa Ragnar sedang berjuang keras untuk pulih dari infeksi virus yang menyerangnya. Akibatnya, ia tak bisa menjalani latihan reguler maupun bertanding di kompetisi kasta tertinggi Belgia. Dengan kondisi tersebut, tak heran bila Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad Garuda. Meskipun semangat Ragnar untuk membela timnas tak pernah surut, kondisi fisiknya memang belum memungkinkan untuk kembali ke lapangan. Pihak klub pun memilih fokus pada proses pemulihan penuh agar sang pemain bisa kembali bugar tanpa risiko kambuh. Bagi seorang atlet profesional, infeksi semacam ini tidak bisa dianggap remeh. Apalagi bila berdampak pada daya tahan tubuh dan performa jangka panjang. Itulah sebabnya Ragnar belum bisa ambil bagian dalam agenda penting timnas Indonesia bulan ini. Kabar ini tentu cukup mengecewakan bagi fans yang berharap melihat Ragnar kembali beraksi bersama Garuda di laga internasional. Namun, keputusan ini diambil demi kebaikan jangka panjang pemain dan tim. Absennya Ragnar menjadi pengingat bahwa kebugaran adalah segalanya dalam dunia sepak bola, dan kadang, pemain terbaik pun harus mundur sejenak demi pemulihan. Patrick Kluivert baru saja memanggil 32 pemain ke dalam skuad timnas Indonesia, dan belum lama setelahnya, ia langsung mendapat kabar menggembirakan. Emil Audero kini dipastikan bisa bergabung ke timnas untuk laga melawan Cina. Sebelumnya, posisi kiper utama diragukan karena Marten Pas harus absen akibat akumulasi kartu kuning saat laga sebelumnya. Kondisi Emil sempat bikin cemas karena Palermo sedang berlaga di babak playoff promosi Serie A. Jika Palermo lolos sampai final, maka Emil terpaksa bertahan di klub hingga 2 Juni 2025 dan besar kemungkinan absen bela Garuda. Namun, Palermo justru tersingkir lebih awal usai kalah 0-1 dari Juve Stabia. Kekalahan ini mengakhiri harapan klub untuk promosi, sekaligus membuka jalan bagi Emil untuk segera bergabung dengan timnas. Kegagalan Palermo jadi berkah tersendiri bagi timnas Indonesia. Emil Audero tidak hanya bebas dari jadwal klub, tetapi juga akan segera dilepas karena ia akan kembali ke klub pemiliknya, Como. Dengan status tersebut, ia berpotensi langsung terbang ke Bali dan mengikuti pemusatan latihan timnas yang dimulai pada 26 Mei 2025. Situasi ini membuat peluang Emil menggantikan Marten Pas di bawah Mister Garuda semakin besar dan realistis. Bagi Patrick Kluivert, ini jelas jadi keuntungan besar. Ia tak perlu terlalu pusing mencari alternatif kiper sekelas Marten Pas, karena Emil Audero memiliki pengalaman bermain di level tertinggi Liga Italia. Kehadirannya bisa menjadi kunci untuk menjaga lini pertahanan Indonesia saat menghadapi tim kuat seperti Cina. Kombinasi pengalaman dan waktu persiapan yang cukup memberi harapan besar bagi skuad Garuda di laga penting ini. Timnas Indonesia akan hadapi 2 laga krusial dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lawan pertama yang dihadapi ialah Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kemenangan wajib diraih oleh anak asuh Patrick Kluivert di laga ini. 5 hari setelah lawan Cina, skuad Garuda akan terbang ke Jepang. Bisa meraih hasil imbang melawan Jepang membuka asa Jai Idzes CS ke Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert akhir pekan lalu sudah mengumumkan daftar susunan sementara pemain timnas Indonesia versus Cina dan Jepang. Ada 32 pemain yang dipanggil oleh ex-Barcelona itu untuk mengikuti pemusatan latihan alias TC di Bali pada 26 Mei mendatang. Daftar sementara skuad timnas Indonesia langsung direspon oleh publik dan media Cina. Salah satu media Cina, Sohu seperti dilansir suara.com, Senin 19 Mei menuliskan tim Merah Putih memiliki kedalaman skuad yang mengkhawatirkan. Timnas Indonesia telah mengumumkan daftar pemain sementaranya. Menurut rilis PSSI, dari 32 pemain, ada 18 pemain naturalisasi, ulas media itu. Menariknya, menurut media Cina tersebut dari daftar susunan sementara timnas Indonesia itu, besar kemungkinan anak asuh Branko Ivankovic akan mengalami kekalahan. Sampai saat ini, tampaknya kemungkinan besar Cina akan kalah 2 pertandingan berturut-turut pada Juni dan tersingkir di posisi terakhir. Lebih lanjut media Cina tersebut memaparkan bahwa kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia sangat bagus.
Meskipun banyak pemain yang dinaturalisasi di sepak bola Cina, hanya sedikit yang memenuhi persyaratan pelatih. Pada kualifikasi Maret, hanya 2 pemain Cina yang dinaturalisasi. Sebagian besar pemain yang telah dinaturalisasi telah menghilang, sebut Sohu. Publik Vietnam menyoroti daftar pemain timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk melakoni pertandingan lanjutan di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, PSSI resmi merilis 32 nama yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali. Adapun TC tersebut rencananya akan dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang dipanggil, terdapat sejumlah nama menarik. Seperti kembalinya Stefano Lillipali dan Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia. Selain itu, ada pula penjaga gawang PSM Makassar yakni Reza Arya. 2 kakak beradik Yakob Sayuri dan Yance Sayuri juga kembali dipanggil membela skuad Garuda. Striker klub Oxford United, Ula Romeni, turut bergabung bersama rekan setimnya, Marcelino Ferdinand. Lini belakang diperkuat oleh Bev Venezia, Jai Idzes, dan palang pintu Persija Jakarta, Rizky Ridho. Keduanya diharapkan menjadi tembok kokoh dalam menghadapi tekanan lawan. 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi timnas Indonesia. Saat ini, Jai Idzes dan kawan-kawan berada di peringkat 4 klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Timnas Cina yang akan menjadi lawan pertama bagi timnas Indonesia di Juni nanti, sementara ini terdampar di posisi juru kunci, peringkat 6, dengan hanya mengantongi 6 poin dari 8 laga yang dimainkan. Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Cina, media Vietnam, dan Tricom VN, turut menyoroti daftar pemain di skuad Garuda. Dalam laporannya, Dantri menyebut bahwa strategi timnas Indonesia masih seperti biasa yakni mengandalkan deretan pemain naturalisasi. Seperti biasa, susunan tim Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain naturalisasi, tulis laporan tersebut. 19 dari 32 nama yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lahir di luar negeri. Khusus di lini pertahanan, pelatih asal Belanda itu menurunkan 9 pemain naturalisasi, sedangkan pemain lokal hanya 4 orang. Menarik dinantikan, apakah timnas Indonesia akan mendapatkan hasil yang positif ketika berhadapan dengan Cina dan Jepang di laga nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Panik. Media Cina sebut timnas Indonesia ganas di kandang, mereka adalah naga sesungguhnya di ASEAN. Atmosfer dukungan supporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta nampaknya telah menjadi momok menakutkan sejumlah rival. Tak terkecuali Cina. Yap, tak dapat dipungkiri, antusiasme supporter Garuda memang telah menjadi daya magis tersendiri bagi timnas Indonesia. Hal itu pula yang dirasakan sejumlah pemain keturunan saat membela Merah Putih. Seperti ketika berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia. Nah rupanya aura GBK juga membuat Cina ketar-ketir. Bahkan, media Cina sampai menyebut timnas Indonesia ganas di kandang. Disitat dari akun 998, Cina tengah bersiap melawan skuad Garuda di markas timnas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta pada 5 Juni 2025. Dalam tulisannya, media asal Cina, 163 menggambarkan kehebatan timnas Indonesia setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Indonesia belum pernah mengalahkan Cina selama 68 tahun terakhir, mereka adalah naga kandang yang sesungguhnya di fase sekarang. Bunyi keterangan media itu dikutip Bola Sport. Kecuali kekalahan 0-4 dari Jepang, mereka menang atau seri di sisa pertandingan. Mereka mengalahkan Arab Saudi dan seri dengan Australia, sambung 163. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu,
Bagi timnas sepak bola Cina, sangat sulit menaklukkan Indonesia yang ganas di kandang sendiri. Timpal tulisan di artikel itu. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia, dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir. Menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin, lanjutnya. Rumornya mereka akan menambah beberapa pemain naturalisasi baru. Itu tentu akan membuat skuad Indonesia makin kuat, tandasnya. Lantas mampukah timnas Indonesia menyingkirkan Cina di laga lanjutan nanti? Media Cina, NetEase khawatir dengan timnas Indonesia yang akan kembali diperkuat Stefano Lillipali. Pemain naturalisasi itu disebut bisa mempengaruhi kekuatan skuad Garuda. NetEase khawatir dengan kehadiran pemain lawas ke timnas Indonesia itu. Menurut media Cina itu, pemain 35 tahun ini bisa membuat tim Dragons julukan timnas Cina kembali gagal meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Stefano Lillipali menjadi kejutan dalam daftar 32 pemain sementara yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia di dua laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Stefano Lillipali yang kini berusia 35 tahun, terus membuktikan bahwa usia bukan penghalang untuk tampil cemerlang. Bersama Borneo FC Samarinda, Lillipali menjadi salah satu pilar kunci di lini tengah, membantu timnya bersaing di papan atas BRI Liga 1 2024-2025. Hingga pekan ke-33, Lillipali mencatatkan statistik mengesankan, 5 gol dan 4 assist dalam 22 pertandingan dengan total 1.516 menit bermain. Meski jumlah golnya menurun dibandingkan musim sebelumnya, 11 gol dan 15 assist, konsistensi Lillipali sebagai starter tetap terjaga, dengan hanya sekali menjadi cadangan saat melawan PSM Makassar. Dengan dipanggilnya kembali Stefano Lillipali ke timnas Indonesia, media Cina nampak panik. Kejutan? Skuad Indonesia kembali memanggil satu nama yang mempunyai segudang pengalaman di Eropa, tulis NetEase. Nama itu adalah Stefano Lillipali. Dia adalah penyerang yang sekarang bermain di Liga 1 Indonesia. Lanjut media Cina itu. Dia menjadi salah satu pemain yang sering masuk ke daftar top skor di Liga 1 Indonesia. Ini tentu menjadi satu ancaman yang nyata untuk tim nasional Cina, tegas NetEase. PSSI akhirnya mau jujur. Akui sedang dekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. 18 tahun market value 208,58 miliar. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga membeberkan pihaknya sedang mendekati pemain keturunan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, gencar diberitakan PSSI sedang berupaya untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang sedang berkiprah di Eropa. Terutama setelah pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terbang ke Eropa untuk memantau sekaligus mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Pascal Struijk, Jenson Slate dan Guy Roreat. Tak banyak diberitakan, namun Kluivert pun sudah mengakui bahwa dirinya tertarik untuk menaturalisasi Guy Roreat yang bisa bermain di beberapa posisi seperti bek kiri dan bek kanan. Guy Roreat memang sedang berusaha dinaturalisasi. Namun kita sedang melihat apakah dia masih eligible, ujar Kluivert. Saya juga sudah lihat langsung performa dia dan sangat baik, jadi bisa untuk membantu timnas Indonesia, tambahnya. Terkait kemungkinan Guy Roreat untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia, Exco PSSI akhirnya angkat bicara. Sesuai kata Pak Ketua Umum, PSSI Erick Thohir, mudah-mudahan ada pemain yang diproses dalam waktu dekat, ujar Arya dikutip dari Antara. Namun Pak Ketum ingin merahasiakan semua langkah yang akan dilakukan PSSI. Lanjutnya, Arya menambahkan, proses naturalisasi perlu proses yang sangat panjang dan memakan cukup waktu untuk dieksekusi. Dia pun menegaskan,
PSSI tidak akan mengonfirmasi pemain keturunan akan dinaturalisasi atau tidak jika belum benar-benar fix. Termasuk soal Givay Roreat yang namanya dibicarakan oleh Patrick Kluivert untuk dinaturalisasi. Saya tidak mau ngomong mengenai Givay Roreat. Yang pasti kita kalau dia belum mengirim data-data ke PSSI kita tidak mau ngomong. Kita tidak mau janji karena ada prosesnya. Ya semua ada prosesnya, ucapnya. PSSI resmi merilis 32 daftar pemain Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan, TC, di Bali pada Minggu, 18 Mei 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Sebanyak 32 nama dipanggil untuk mengikuti TC Timnas Indonesia sebagai persiapan menghadapi Cina dan Jepang pada Juni mendatang. TC tersebut dijadwalkan akan dimulai pada 26 Mei. Sejumlah pemain pun dikabarkan sudah berada di Pulau Dewata. Ada yang menarik dalam daftar pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia dan menimbulkan reaksi beragam netizen. Lantas, apa saja hal menarik dari pemanggilan pemain Timnas Indonesia kali ini? Berikut penjelasan singkatnya. Nama Elkan Bagot kembali menjadi sensasi tersendiri bagi fan Timnas Indonesia. Sosoknya diketahui sudah ada di Bali jauh sebelum daftar pemain ini dirilis PSSI. Publik sudah berharap Elkan Bagot akan dipanggil Patrick Kluivert bergabung. Akan tetapi, dalam 32 daftar yang dirilis justru tidak tertera namanya. Sontak publik pun bertanya-tanya. Kemana Elkan Bagot dan mengapa ia tidak dipanggil meski sudah berada di Indonesia? Hal ini juga menimbulkan spekulasi bahwa masih ada masalah yang belum terselesaikan. Pelatih udah ganti, Elkan sempat mau dipanggil sama pelatih yang baru tapi tertunda karena fokus menit bermain di klub. Sekarang yang bersangkutan sudah ada di Bali dan tetap tidak dipanggil. Artinya masalahnya sama siapa ya? Tulis akun Instagram ukik_rm. Kembalinya Stefano Lillipali ke Timnas Indonesia cukup tak diduga oleh netizen. Tetapi sambutan hangat pun diberikan. Kali terakhir Stefano Lillipali bermain untuk Timnas Indonesia terjadi pada 2023, di laga persahabatan melawan Turkmenistan. Usianya sudah 35 tahun, namun netizen sangat senang dengan pemanggilan Stefano Lillipali ke Timnas lagi. Kiprahnya di Liga 1 2024 juga terbilang cukup bagus, memainkan 22 laga, mencetak 5 gol dan mencatat 4 assist. Di musim 2023 lebih ciamik lagi, dengan 31 laga berhasil menorehkan 11 gol dan 17 assist untuk Borneo FC. Menarik dinantikan apakah Lillipali akan dipertahankan Patrick Kluivert hingga laga melawan Cina dan Jepang nanti. Publik mengaku terkejut dengan dirilisnya daftar 32 pemain yang dipanggil untuk TC Timnas Indonesia. Pasalnya, perilisan dilakukan di waktu subuh, hal itu membuat netizen merasa kaget. Biasanya rilis daftar pemain yang dipanggil ke Timnas dilakukan di jam-jam kerja. PSSI justru memilih merilis nama pemain di waktu banyak orang baru bangun dari tidurnya. Berikut daftar 32 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia.